Halo, perkenalkan saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan dan mitigasi bencana gunung meletus, masalah kesehatan, EBP keperawatan bencana gunung meletus. Saksikan videonya. Masuk ke persiapan pertama, persiapan prabencana, yaitu kenali daerah setempat dalam menentukan tempat aman untuk mengungsi. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi awal saat gunung api baru erupsi dan sambil menunggu bantuan dari dinas terkait. Yang kedua, membuat perencanaan penanganan bencana erupsi gunung api. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian saat diperlukan. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, serta obat-obatan. Selanjutnya, persiapan saat bencana. Yang pertama, pergi menjauh dari area gunung, terutama area berbahaya seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, jika berada di tempat terbuka, tetap lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Yang ketiga, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Yang keempat, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Selanjutnya, persiapan setelah bencana yaitu jauhi wilayah yang terkena hujan abu, bersihkan atap dari timbunan abu, dan hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin. Selanjutnya, mitigasi bencana gunung meletus. Yang pertama, memperhatikan arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologis yaitu PVMBG. Yang kedua, memperhatikan perkembangan aktivitas gunung api. Yang ketiga, pahami jalur evakuasi yang telah disiapkan dan disepakati bersama. Pendidikan dan kesiapsiagaan bencana gunung meletus sangat penting untuk meminimalkan dampak dari bencana tersebut. Berikut ada beberapa aspek penting dalam pendidikan dan kesiapsiagaan bencana gunung meletus. Yang pertama, pendidikan masyarakat tentang bencana gunung meletus, yaitu pengenalan tanda-tanda letusan gunung seperti memberi pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda dini letusan gunung berapi, seperti gempa kecil, perubahan suhu, bau gas belerang yang kuat, atau peningkatan aktivitas fumarola. Yang kedua, bahaya yang ditimbulkan oleh letusan. Edukasi mengenai berbagai dampak dari letusan gunung berapi seperti aliran lava, abu vulkanik, lahar, dan gas beracun. Yang ketiga, risiko kesehatan terkait letusan. Pendidikan tentang dampak kesehatan yang dapat timbul dari letusan gunung berapi seperti gangguan pernapasan akibat abu vulkanik, keracunan akibat gas berbahaya, hingga risiko terkena penyakit kulit atau diare akibat pencemaran air. Kedua, pengembangan rencana kesiapsiagaan bencana, yaitu rencana evakuasi. Ini meliputi penentuan rute evakuasi, lokasi pengungsian, serta pentingnya memiliki tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti dokumen, obat-obatan, makanan ringan, dan perlengkapan kebersihan. Yang kedua, pembuatan peta bahaya yang menunjukkan area yang berisiko seperti terkena dampak letusan. Peta ini bisa mencakup daerah rawan aliran lahar, abu vulkanik, dan gas beracun, sehingga masyarakat bisa mengetahui tempat-tempat yang lebih aman. Yang ketiga, latihan evakuasi rutin untuk memastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi saat letusan. Latihan ini bisa melibatkan sekolah, kantor, dan komunitas setempat. Ketiga, kesiapsiagaan infrastruktur dan layanan kesehatan, yaitu perencanaan infrastruktur yang tahan bencana. Pendidikan tentang pentingnya membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti rumah yang tahan gempa atau fasilitas kesehatan yang dapat beroperasi meskipun ada gangguan dari letusan gunung berapi. Yang kedua, kesiapan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik harus dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan untuk menangani korban letusan, termasuk perawatan untuk luka bakar, gangguan pernapasan, dan trauma akibat bencana. Yang ketiga, mempersiapkan tim medis dan relawan. Latihan untuk petugas medis dan relawan di lapangan mengenai penanganan bencana, pertolongan pertama, serta cara menghadapi kondisi darurat seperti luka bakar atau sesak napas akibat abu. Yang keempat, sosialisasi dan kampanye media. Sosialisasi melalui media sosial dan televisi menggunakan berbagai platform media untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana. Misalnya melalui media sosial, televisi, dan radio. Ini bisa termasuk kampanye kesadaran tentang tanda-tanda letusan dan tindakan yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana. Yang kedua, penggunaan aplikasi ponsel. Aplikasi ponsel bisa digunakan untuk memberikan informasi terkini tentang status gunung berapi, peringatan dini, rencana evakuasi, dan lokasi aman.
Yang kelima, kesiapsiagaan dalam komunitas, pembentukan kelompok siaga bencana, dan pengelolaan sumber daya alam dengan bijak, seperti tidak mendirikan pemukiman di sekitar daerah rawan letusan atau aliran lahar, serta menjaga kebersihan sumber air dan lingkungan di sekitar area berisiko. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pendidikan di sekolah, meliputi integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum dan simulasi bencana di sekolah. Nah, selanjutnya Evidence Based Practice atau EBP pada keperawatan bencana gunung meletus berfokus pada penanggulangan dampak fisik dan psikologis bagi korban, serta perawatan untuk mereka yang terpengaruhi oleh abu vulkanik, gas beracun, trauma fisik, dan kondisi pasca bencana. Berikut adalah beberapa contoh penerapan evidence-based practice pada keperawatan bencana gunung meletus. Yang pertama, penanganan luka bakar dan cedera fisik. Perawatan berbasis bukti dapat mencakup penggunaan teknik dressing luka yang efisien, pemantauan tanda-tanda vital untuk mencegah shock, serta pemberian analgesik untuk mengurangi rasa sakit akibat luka bakar. Yang kedua, pencegahan dan penanganan gangguan pernapasan akibat abu vulkanik. Keperawatan berbasis bukti dalam kasus ini melibatkan pemberian masker N95 untuk mencegah inhalasi abu vulkanik. Yang ketiga, manajemen psikologis dan trauma mental. Keperawatan berbasis bukti dalam konteks ini melibatkan penyediaan layanan kesehatan mental, termasuk konseling trauma, terapi perilaku kognitif, serta penyuluhan bagi masyarakat untuk mengatasi kecemasan dan stres. Yang keempat, pengelolaan infeksi pasca bencana. Keperawatan berbasis bukti mencakup pemantauan dan pengobatan infeksi, seperti pemberian antibiotik atau infeksi bakteri yang umum setelah terjadi bencana. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.